Earth, 2655. For centuries, its inhabitants have been ravaged by interplanetary war. Nggak bisa bahasa Inggris. Gratis. Di channel ini menyajikan berbagai macam menu, antara lain video tutorial, video seputar gadget, video lucu, video unik, video edukasi, video informatif, dan lain-lain. Silahkan cari video yang Anda inginkan di playlist. Dimohon untuk tidak mencari menu nasi padang, karena tidak akan ditemukan di channel ini. Terima kasih. Pernahkah kalian memikirkan bintang-bintang dan planet-planet ciptaan Allah yang jaraknya jutaan mil dari bumi? Mungkin ya. Hanya saja, apakah kalian juga pernah meneliti atau paling tidak meneropong bintang-bintang atau planet-planet tersebut? Jika memang sulit melakukannya, maka kalian akan mengagumi ahli astronomi muslim satu ini, yang bernama Al-Farghani. Beliau bahkan berhasil mengurai misteri benda-benda di langit, dan ini merupakan sumbangan ilmu yang sangat penting bagi dunia. Nama lengkapnya adalah Abu Al-Abbas bin Muhammad bin Khatir Al-Farghani. Di barat, beliau mendapat julukan Al-Farganus, berasal dari Fargana, sebuah kota di tepi sungai Sardaria, Uzbekistan. Beliau hidup pada masa Khalifah Al-Ma'mun, tahun 813 sampai 833, hingga masa kematian Al-Mutawakkil, tahun 847 sampai 881, di mana kedua khalifah tersebut sangat mendukung kegiatan keilmuan. Al-Farghani sangat beruntung karena Khalifah Al-Ma'mun mengajaknya tergabung dalam Akademi Al-Ma'mun bersama ahli astronomi lain untuk melakukan penelitian di sebuah observatorium. Beliau bahkan berhasil menyelesaikan penelitian mengenai diameter bumi, jarak, dan diameter planet lainnya. Hasil dari penelitian Al-Farghani di bidang astronomi ditulisnya dalam buku Harokat As-Samawiyah wa Jawami Ilm Al-Nujum, atau Asas-Asas Ilmu Bintang. Kala itu, buku ini sangat penting bagi perkembangan astronomi di Eropa. Sebenarnya, buku ini merupakan pengembangan dari teori Ptolemeus, sembari mengembangkan teorinya sendiri. Buku ini akhirnya diterjemahkan dalam berbagai bahasa dan menjadi rujukan bagi ilmuwan lainnya. Al-Farghani tidak hanya aktif di bidang astronomi, beliau juga suka menyukai bidang teknik. Bahkan beliau ikut dalam pengawasan pada proyek pembangunan grid milometer di Kairo Lama pada tahun 861. Milometer adalah alat pengukur pasang surut air sungai Nil. Alat ini berbentuk tiang yang mampu mencatat ketinggian air dan dibangun di Pulau Roda. Bukan hanya itu, beliau juga ditugaskan sebagai pengawas pada proyek penggalian kanal di Kota Baru, Al-Ja'fariyah, yang berdekatan dengan Samaran di daerah Tigris. Proyek tersebut dinamakan Kanal Al-Ja'fari, namun pada saat itu beliau menugaskan pekerjaannya melakukan hal yang berbeda. Al-Farghani membuat bagian hulu kanal lebih dalam dari bagian lainnya. Hal ini dilakukan agar tidak ada air yang mengaliri kanal tersebut, kecuali jika air sungai Tigris sedang pasang. Ternyata pemikiran tersebut membuat Khalifah menjadi marah. Namun akhirnya, hitungan tersebut membuat pakar teknik malah membenarkannya. Hingga akhirnya Khalifah setuju dengan pemikiran Al-Farghani. Dalam bidang teknik, Al-Farghani membuat karya berbentuk buku, yakni Kitab Al-Fusul, Ikhtiar Al-Majisti, dan Kitab Amal Al-Rohamat. Karya Al-Farghani yang diterjemahkan dan ditulis ulang oleh banyak ahli lainnya, salah satunya oleh John Serville pada tahun 1135 atau Girard kurang lebih tahun 1175. Karya beliau yang diberi judul The Element of Astronomy ditulis dalam versi Latin sampai pada tahun 1590 dan tahun 1669. Akhirnya, buku ini diakui sebagai karya yang sangat penting, hingga ada ilmuwan yang bernama Abdul Al-Aziz Al-Qabisi memberikan komentar atas karyanya dan tersimpan di Istanbul, Turki sebagai manuskrip yang berharga.
Sedangkan karya utama Al-Farghani yang berbahasa Arab masih tersimpan baik di Oxford, Paris, Kairo, dan di perpustakaan Universitas Princeton. Maka tak heran dengan banyaknya karya di bidang astronomi, pantaslah beliau digelari perintis astronomi modern. Hal yang paling menarik dari beliau adalah memperkenalkan istilah astronomi asli Arab pada dunia seperti azimut, nadir, dan zenit. Wallahu a'lam bishshawab.